Saat melihat sosok Lee Min Ho hari ini, satu kata yang mungkin akan terlintas di kepala kita, yaitu kesempurnaan. Dia adalah mega bintang global, ikon Hallyu Wave yang dicintai jutaan orang dan menjadi magnet bagi para produser papan atas dunia. Namun tahukah Anda bahwa di balik semua kemewahan, popularitas, serta senyumnya yang menawan, tersimpan sebuah kisah di masa lalu yang penuh dengan kekecewaan, keputusasaan dan air mata yang menetes di keheningan malam. Sebelum namanya dielu-elukan di seluruh penjuru Asia dan dunia, pria ini hanyalah seorang pemuda biasa yang sering berdiri di bawah rintik hujan sambil menatap pintu studio yang selalu tertutup rapat baginya. Dia adalah seorang figuran tanpa nama, sosok yang terus-menerus diusir dan diabaikan, dari satu ruang audisi ke ruang audisi lainnya. Banyak orang yang mengira bahwa ketampanannya dan tinggi badannya yang di atas rata-rata, secara otomatis akan menjadi tiket emas bagi Lee Min Ho untuk bisa langsung menapaki tangga popularitas di industri hiburan Korea yang sangat kompetitif. Namun bagi Lee Min Ho muda, semua aset fisik itu awalnya tidak berarti apa-apa. Industri ini justru mengajarkannya arti dari penolakan yang sesungguhnya. Memaksanya untuk belajar, bahwa bakat dan penampilan saja tidak pernah cukup untuk membuatnya berdiri di puncak. Perjalanan hidup Lee Min Ho bukanlah kisah dongeng tentang keberuntungan instan yang terjadi dalam satu malam. Ini adalah sebuah kronika tentang ketangguhan mental yang luar biasa, sebuah kisah pembuktian bahwa kesuksesan sejati bisa-bisa saja dibangun di atas fondasi kegagalan yang tak terhitung jumlahnya. Dan untuk mengetahui kisah ini secara lebih mendalam, mari kita kembali ke masa lalu, tepatnya ke waktu di mana impian besar Lee Min Ho kerap kali diuji oleh satu persatu realitas yang kejam. Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel The Purbas. Saya harap kalian dan keluarga senantiasa dalam kondisi sehat, dan semoga segala urusan kalian berjalan lancar. Kalau ada di antara kalian yang saat ini sedang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh agar bisa segera beraktivitas kembali. Lahir di kawasan Huksok-dong di kota Seoul pada tahun 1987, Lee Min Ho kecil tidak pernah bercita-cita menjadi seorang aktor. Dunia masa kecilnya dipenuhi oleh gairah yang sangat berbeda, karena dulu Min Ho adalah seorang anak yang sangat aktif, lincah, dan memiliki kecintaan yang mendalam terhadap dunia olahraga, khususnya sepak bola. Bakat sepak bolanya sangat menonjol dibandingkan teman-temannya. Min Ho kecil bahkan terpilih untuk masuk ke dalam pelatihan sepak bola bergengsi yang dikelola oleh Cha Bum-kun, yaitu mantan pemain nasional legendaris Korea Selatan. Di lapangan hijau itulah, Min Ho mulai belajar tentang kerja keras, memahami arti disiplin dan persaingan yang sehat. Min Ho kecil terus memupuk mimpinya untuk bisa menjadi pemain sepak bola profesional di masa depan. Namun takdir ternyata memiliki rencana yang tak sesuai harapan Min Ho, di mana saat masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar, Min Ho mengalami cedera pada kakinya saat bertanding. Cedera ini sangat serius, hingga memaksanya untuk gantung sepatu selamanya. Impian masa kecil yang telah dia bangun dengan cucuran keringat hancur seketika, meninggalkannya dalam kekosongan yang mendalam. Akan tetapi kehilangan mimpi pertamanya tidak membuat Lee Min Ho tenggelam dalam kesedihan selamanya. Karena ketika dia lulus dari sekolah menengah atas, perubahan fisik yang pesat terjadi pada dirinya. Tubuhnya tumbuh tinggi menjulang hingga 187 cm, dan wajahnya semakin menunjukkan garis-garis ketampanan yang khas. Dan di saat itulah, ketertarikan baru mulai tumbuh di dalam dirinya, yaitu seni peran. Dengan tekad yang baru, Lee Min Ho memberanikan diri untuk mulai mengikuti berbagai audisi akting. Akan tetapi, langkah awalnya ini tidaklah mudah. Tanpa koneksi dan tanpa latar belakang keluarga di industri hiburan, Min Ho benar-benar harus memulai semuanya dari nol, di mana dia tak kenal lelah membawa portofolionya dari satu pintu agensi ke pintu agensi yang lain. Keberuntungan kecil kemudian berpihak pada Min Ho, ketika dia akhirnya berhasil bergabung dengan Star House Entertainment, yaitu sebuah agensi artis yang saat itu masih tergolong kecil dan baru dirintis. Dan disinilah perjalanan profesional Min Ho dimulai. Namun meskipun telah memiliki agensi, jalannya menuju peran utama ternyata masih sangat jauh dan berliku tajam. Di awal karirnya,
Agensinya merasa bahwa nama asli Lee Min Ho terdengar terlalu biasa dan kurang memiliki nilai jual. Alhasil dipilihlah sebuah nama panggung untuknya, yaitu Lee Min saja tanpa Ho. Jadi dengan menyandang nama baru ini, dia mulai berjuang keras untuk memperkenalkan dirinya ke industri hiburan Korea. Namun ternyata nama panggung Lee Min membawa masalah baru yang tak terduga. Karena dalam aksara bahasa Korea, pelafalan dan penulisan kata Lee Min sama persis dengan kata yang mengandung arti imigrasi. Akibatnya, setiap kali namanya dicari di mesin pencari internet, hasil yang keluar adalah informasi tentang syarat serta prosedur imigrasi, bukan profil diri Min Ho sebagai seorang aktor. Jadi secara langsung maupun tidak, masalah nama ini menjadi batu sandungan yang sangat merugikan bagi seorang aktor yang sedang berjuang untuk memperkenalkan dirinya di industri hiburan. Selama periode awal karirnya, Lee Min Ho harus cukup puas dengan hanya mendapatkan peran-peran kecil yang sangat tidak signifikan. Misalnya dengan menjadi figuran yang berdiri di latar belakang tanpa naskah maupun dialog, dan seringkali wajahnya bahkan tidak terekam dengan jelas di kamera. Di periode awal tahun 2000-an hingga tahun 2006, Min Ho hanyalah bayangan pudar di balik kesuksesan aktor-aktor lain. Ruang tunggu audisi adalah tempat yang sangat dingin bagi mental seorang aktor pemula, dan di tempat itulah Lee Min Ho harus duduk selama berjam-jam bersama ratusan pemuda lain, yang memiliki ambisi serta ketampanan yang serupa dengannya. Atmosfer yang mencekam senantiasa menguji ketahanan mentalnya setiap kali Min Ho melangkahkan kaki memasuki ruang audisi. Namun tak peduli sekeras apapun usahanya, penolakan demi penolakan terus datang silih berganti, bagaikan hantaman badai yang tiada henti. Kalimat-kalimat penolakan halus seperti terima kasih, atau kami akan menghubungi Anda nanti, sudah menjadi makanan sehari-harinya. Bahkan tak jarang dia tidak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan dialognya saat audisi, karena orang yang mengaudisinya sudah menyuruhnya untuk keluar, dengan isyarat lambaian tangan yang kejam. Berjalan pulang dari lokasi audisi dengan tangan hampa, sudah menjadi rutinitas yang sangat melelahkan secara fisik dan batin bagi Min Ho. Di bawah temaram lampu jalan kota Seoul, Lee Min Ho seringkali harus bertarung dengan pikiran-pikiran negatif yang merayapi benaknya, mempertanyakan apakah keputusannya untuk terjun ke dunia akting adalah sebuah kesalahan besar. Selain harus terus gigih berjuang untuk mendapatkan peran yang besar, di masa-masa ini Lee Min Ho juga harus berkutat dengan masalah finansialnya, di mana bayaran untuk peran-peran kecil di drama dan film sangat tidak menentu dan jauh dari kata cukup. Makan malam sederhana dengan rameon instan di sudut minimarket, seringkali menjadi rutinitas penutup harinya yang panjang, menjadi bagian kecil dari sebuah proses pahit yang harus dia telan demi mengejar impian besarnya. Namun di tengah badai penolakan yang terus-menerus menerpanya, Min Ho masih memiliki satu jangkar yang membuatnya tetap bertahan dan tidak tenggelam dalam keputusasaan. Sosok itu adalah ibunya, yang senantiasa memberikan dukungan melalui doa dan pelukan hangat, serta kalimat-kalimat penyemangat. Senyuman ibunya dan semangkuk sup hangat di atas meja makan di rumah mereka, menjadi bahan bakar mental yang tak ternilai harganya bagi Min Ho. Di saat yang sama, Min Ho sadar bahwa mengeluh tidak akan mengubah keadaan. Jadi dia memilih untuk menyalurkan rasa frustrasinya menjadi energi latihan yang luar biasa. Misalnya, saat seluruh kota Seoul telah tertidur lelap, dia masih terjaga di kamarnya yang sempit untuk melatih vokal dan intonasi, juga melatih ekspresi wajahnya berulang-ulang kali, hingga suaranya serak dan tubuhnya pun lelah. Namun dunia industri hiburan tidak akan serta-merta melunak hanya karena seorang aktor baru seperti Min Ho berlatih sangat keras. Karena di audisi berikutnya, dia kembali harus menghadapi tembok dingin penolakan. Bakat dan kedalaman emosi aktingnya seringkali diabaikan oleh para produser, yang tak mau mengambil resiko dan hanya ingin bekerja sama dengan aktor-aktor yang sudah populer untuk menjamin rating. Di tengah masa-masa sulit yang penuh ketidakpastian, keraguan bisa menjadi musuh terbesar sebuah perjuangan. Ada momen-momen di mana Lee Min Ho duduk di sudut bis kota sambil menatap rintik hujan di kaca jendela dan bertanya pada dirinya sendiri, berapa banyak lagi penolakan yang sanggup dia tanggung sebelum akhirnya dia benar-benar menyerah, dan bersikap realistis untuk mencari pekerjaan biasa. Kesabaran Lee Min Ho mulai membuahkan hasil pada tahun 2005, ketika dia diberi kesempatan untuk memerankan karakter pendukung yang sedikit lebih besar dalam drama remaja berjudul Sharp.
Sebenarnya dia sudah terlibat dalam drama tersebut sejak tahun 2003, tapi memang baru di penghujung tahun 2005, porsi kemunculannya di layar menjadi semakin banyak. Dan walaupun karakter yang dia mainkan bukan sebagai aktor utama, setidaknya serial drama itu memberinya porsi kemunculan yang cukup untuk memperlihatkan potensi aktingnya di depan publik. Setelah serial Sharp, Min Ho menerima tawaran lain di tahun 2006, masih menjadi pemeran pendukung di serial yang berjudul Secret Campus. Barulah pada tahun 2007, Min Ho mendapatkan sebuah kesempatan emas, di mana dia akhirnya terpilih untuk menjadi pemeran utama di dalam drama komedi sekolah yang berjudul Mackerel Run. Ini adalah momen epik yang dia tunggu-tunggu, sebuah panggung besar untuk membuktikan kualitas dirinya sebagai aktor utama di industri hiburan Korea. Namun kenyataan pahit sekali lagi merenggut mimpi Min Ho untuk menjadi aktor papan atas, sekaligus menghempaskan harapannya kembali ke bumi, karena ternyata rating drama Mackerel Run sangat rendah. Selain itu, ada banyak masalah yang terjadi di balik layar. Drama tersebut kemudian dipotong masa tayangnya dan dihentikan secara tiba-tiba setelah 8 episode. Kegagalan Mackerel Run adalah pukulan yang luar biasa berat bagi Lee Min Ho. Rasanya seolah-olah dia telah maju selangkah ke depan, hanya untuk ditarik paksa mundur lagi 10 langkah ke belakang. Di ambang keputusasaan ini, Min Ho masih harus menghadapi kenyataan pahit, bahwa jalannya menuju kesuksesan tidak pernah benar-benar mulus. Namun ujian terberat dalam hidup Lee Min Ho belum selesai sampai di situ. Kegagalan di dunia akting hanyalah awal dari tragedi sesungguhnya, yang justru hampir merenggut nyawanya dan mengakhiri seluruh impian karirnya untuk selamanya. Pada malam kelabu di bulan Agustus tahun 2006, Lee Min Ho pergi berkendara dengan mobil bersama Jung Il Woo sahabatnya, rekan sesama aktor muda pendatang baru, dan 2 orang teman lainnya. 4 sahabat ini berkendara menuju ke Provinsi Gangwon, di mana sebuah mobil dari arah berlawanan hilang kendali dan menabrak mobil mereka dengan sangat keras. Kecelakaan maut itu menghancurkan mobil mereka dan seketika mengubah takdir hidup 4 pemuda ini. 2 orang teman Min Ho yang duduk di depan, meninggal dunia seketika di tempat kejadian. Sedangkan Min Ho serta Jung Il Woo mengalami cedera parah. Mereka berdua dilarikan ke ruang perawatan intensif dan menghabiskan waktu berbulan-bulan, berbaring tak berdaya di atas ranjang rumah sakit yang dingin. Sementara Min Ho masih terbaring lumpuh di rumah sakit dengan plat besi yang ditanam di dalam paha kanannya, Jung Il Woo pulih lebih cepat dan berhasil mendapatkan peran dalam drama komedi populer yang melambungkan namanya. Sedangkan Lee Min Ho di rumah sakit menonton kesuksesan sahabatnya sambil meratapi nasib. Masa-masa kritis di rumah sakit selama hampir setahun adalah masa di mana mental Lee Min Ho benar-benar diuji hingga ke batas terluarnya. Namun alih-alih tenggelam dalam depresi berkelanjutan, dia menggunakan waktu luangnya untuk membaca puluhan buku, merenungkan esensi kehidupan, dan memperkuat fondasi mental serta spiritualnya. Ketika dokter menyatakan bahwa dia mungkin akan sulit untuk kembali berjalan secara normal, Lee Min Ho menolak untuk menerima vonis tersebut. Dengan rasa sakit luar biasa yang menjalar di sekujur tubuhnya, Min Ho menjalani sesi fisioterapi yang menyiksa setiap hari dan memaksa kakinya yang terluka untuk kembali belajar berjalan selayaknya anak umur 1 tahun. Dan meskipun kemudian dia berhasil pulih serta bisa berjalan, tubuhnya tidak pernah sama lagi. Ketika dia memutuskan untuk kembali ke dunia seni peran, plat logam sepanjang 46 cm masih tertanam di dalam tulang pahanya. Min Ho kembali melangkah ke ruang audisi, dengan sisa-sisa rasa sakit fisik yang dia sembunyikan rapat-rapat di balik senyumannya. Hingga akhirnya pada tahun 2008, sebuah pengumuman audisi besar menyebar di seluruh industri hiburan Korea, di mana salah satu stasiun televisi terbesar di Korea berencana mengadaptasi manga legendaris asal Jepang, yaitu Hana Yori Dango, yang diadaptasi menjadi drama Korea dengan judul Boys Over Flowers. Sebagai info saja, manga ini juga diadaptasi oleh beberapa stasiun televisi di negara lain, misalnya di Taiwan yang diberi judul Meteor Garden, atau di Indonesia yang digarap menjadi sinetron yang berjudul Siapa Takut Jatuh Cinta. Kembali ke Lee Min Ho, dia melihat bahwa Boys Over Flowers adalah sebuah kesempatan besar untuknya, menjadi semacam pertaruhan hidup atau mati bagi karir aktingnya. Lee Min Ho selanjutnya mendaftar audisi untuk peran utama Gu Junpyo,
seorang pewaris konglomerat yang arogan namun berhati hangat. Dan untuk menarik perhatian sutradara, Min Ho melakukan improvisasi yang berani. Sebelum datang ke ruang audisi, dia pergi ke salon dan mengeriting rambutnya dengan gaya ekstrim, demi menyamakan visualnya dengan karakter asli Gun Junpyo di manga. Saat Lee Min Ho melangkah masuk ke dalam ruang audisi dengan rambut keriting barunya dan mantel hitam yang elegan, suasana ruangan seketika berubah. Dia tidak lagi memancarkan energi seorang figuran yang cemas dan penuh keraguan. Kegagalan masa lalu dan perjuangannya pulih dari kecelakaan telah membentuknya menjadi pria yang sangat matang dan berkarisma. Sutradara Boys Over Flowers, Jeon Ki-sang, langsung terpaku begitu melihat penampilan fisik Lee Min Ho. Karakter visualnya yang kuat, tinggi badannya yang menjulang, garis wajahnya yang tegas, ditambah dengan gaya rambut keriting spiral yang berani, membuat sutradara merasa seolah-olah karakter Gu Junpyo di komik manga, hidup dan keluar ke dunia nyata. Dan panggilan telepon yang dinanti-nantikan itu pun datang juga. Pihak rumah produksi secara resmi mengumumkan bahwa Lee Min Ho terpilih mengalahkan ribuan aktor berbakat lainnya untuk memerankan karakter utama Gu Junpyo. Air mata kebahagiaan Min Ho yang telah tertahan selama bertahun-tahun menghadapi penolakan, akhirnya tumpah di malam itu. Proses syuting Boys Over Flowers pun dimulai. Lee Min Ho mencurahkan seluruh kemampuan aktingnya serta jiwa dan raganya ke dalam karakter Junpyo. Dia menghidupkan sosok pemuda kaya raya yang arogan, namun sangat tulus mencintai gadis miskin bernama Gem Jandi. Min Ho berhasil menciptakan pesona karakter yang sangat unik dan disukai oleh penonton. Saat ditayangkan pada awal tahun 2009, Boys Over Flowers langsung memicu demam Hallyu yang luar biasa dahsyat. Rating penonton melonjak drastis hingga menembus angka lebih dari 30% di setiap episodenya. Dan drama ini pun menjadi fenomena budaya baru yang mengguncang Asia. Bagi Lee Min Ho, ketenarannya kali ini datang bagaikan ledakan gelombang tsunami yang dahsyat dalam semalam. Pria yang beberapa bulan lalu masih menjadi figuran yang sering ditolak audisi, kini tiba-tiba menjadi idola baru yang diperebutkan oleh media serta merek-merek fashion ternama, dan diidolakan jutaan penggemar fanatik di berbagai negara di Asia. Penghargaan demi penghargaan bergengsi mulai mengalir deras ke genggamannya, termasuk trofi sebagai aktor pendatang baru terbaik di ajang penghargaan seni Baeksang yang sangat prestisius. Namun meskipun karirnya telah memasuki babak baru yang bersinar, Min Ho sadar bahwa mahkota kesuksesan yang kini tersemat di kepalanya bukanlah sebuah keberuntungan instan, melainkan buah dari benih perjuangan tanpa lelah yang dia tanam selama bertahun-tahun, yang masih harus dia jaga dengan kerja keras lagi di tahun-tahun berikutnya. Jika kita bandingkan sosok Lee Min Ho yang dulu langganan sebagai peran figuran, dengan sosok Lee Min Ho yang sekarang menjadi raja drama romantis global, mungkin kita akan melihat dua dunia yang sangat berbeda. Namun jembatan yang menghubungkan kedua dunia kontras ini tidak dibangun dari kemewahan atau privilege, melainkan buah dari keteguhan mental dan kesabaran yang luar biasa. Pada akhirnya kisah hidup Lee Min Ho adalah sebuah pengingat yang sangat berharga bagi kita semua yang saat ini sedang memperjuangkan sesuatu. Bahwa kesuksesan sejati tidak datang secara instan, bahwa pahitnya sederet penolakan, nantinya akan menjadi kenangan manis saat kita sudah berhasil meraih apa yang kita impikan. Jangan pernah menyerah ketika dunia mencoba untuk menghentikan langkah kita. Teruslah asah kemampuan, perkuat mental di tengah badai, dan percayalah bahwa setiap penolakan yang kita terima hari ini, hanyalah satu anak tangga tersembunyi yang sedang menuntun kita menuju puncak kesuksesan yang jauh lebih tinggi di masa depan. Persis seperti kisah hidup seorang Lee Min Ho.